Ini, ini teman-teman, Pak Bong Chandranya sudah hadir di sini. Orang dahsyat luar biasa. Saya ingat masih muda sekali ikut seminar saya, kemudian ikut Property Risk Revolution, ikut Financial Revolution juga, ikut Train for Firework Trainer, sampai bakar kapal. Nanti Anda cerita bakar apanya Pak yang dibakar begitu ya. Tapi yang jelas hari ini dahsyat luar biasa. Kemarin, halo Pak Bong, halo. Halo Pak Tung, apa kabar? Kemarin saya lihat tempatnya Pak Bong yang dibeli Pak Bong di Navapak. Wah, depannya yang di hook, wah, yang luar biasa, yang luas, dahsyat, yang ada nantinya akan dibangun ada tamannya, wah, dahsyat, top Marco top. Nah, sekali lagi teman-teman, yuk kita berdiri dulu semua, berdiri semua, biar semangat dulu, nyambut Pak Bong kita berdiri dulu, ayo berdiri. Pak Bongnya juga boleh ikut berdiri, ayo berdiri, kita berdiri. Wah, kalau bisa berdiri. Mari kita ngoleh dulu, katakan iya. Sampai katakan ih dulu, sampai katakan sekali, ke belakang katakan yang panjang, melangkah ke depan kata yang mesra. Oh yes baby, angkat kaki tinggi, angkat kaki tinggi. Lari kecil, saya hitung sampai 10, kita loncat dan teriak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hah, lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Hah, tarik nafas panjang. Pelan. Semuanya ayo, tarik nafas panjang. Pelan. Hah, sekarang kita guncang bumi dulu ya. Mari kita mulai. Come on. 1, 2, 3, mulai. Go. Mari. Yes. Wow. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Silakan Pak Bong, silakan. Yes. Halo Pak Tung, terima kasih. Ini luar biasa ya kalau teman-teman tahu bahwa saya kenal Pak Tung ini 2008 ya. Jadi saya ikut Financial Revolution, kemudian saya ikut Firework Trainer ya, kemudian juga saya ikut Property Risk Revolution waktu itu Pak Tung. Jadi waktu itu umur saya 20 tahun ya, dan waktu saya umur 20 tahun itu saya hal pertama yang saya ingat dari Pak Tung ya, sebelum kita cari bisnis kita cari mentor dulu. Ya, dan Pak Tung selalu bilang bahwa bekerja samalah dan belajarlah dengan one of the best gitu. Jadi daripada kita buang-buang waktu itu saya cari nih siapa nih pelatih sukses yang paling baik, yang paling the best. Akhirnya kan kemudian saya ketemu dengan Pak Tung dan betul banget Pak Tung, saya bakar kapal ya. Waktu itu saya jual motor ya, saya jual komputer dan ya udah ternyata dengan saya bakar kapal akhirnya waktu itu saya ingat Train for Firework Pak Tung itu ada 25 peserta gitu ya. Dan karena saya bakar kapal, saya ikut waktu itu Februari 2008. Nah, Mei 2008 saya langsung take action gitu. Jadi saya langsung buat Firework Trainer waktu itu di Mercure Ancol waktu itu 300 orang. Jadi Februari saya ikut, Mei itu saya langsung praktek gitu. Nah, kemudian ya Pak Tung selalu bilang bahwa ya no action nothing happen ya, when you take action miracle happen. Jadi saya udah ikut Train for Trainer, saya harus praktek untuk bagaimana menjadi seorang pembicara. Yang kedua, saya sudah ikut Property Risk Revolution. Nah, saya harus praktek bagaimana membangun properti, ya, invest di properti. Akhirnya di 2009, saya dan juga teman Pak Tung juga, Pak Matius, kita bangun Trinity, ya, PT Perintis Trinity Property Tbk itu 2009. Dan kemudian saya mulai bangun perumahan pertama saya namanya Ubud Village. Waktu itu ada 365 unit. Ya, ini project awal saya. Mimpi saya adalah ingin bangun apartemen, ya, tower, kota. Cuman saya tahu bahwa untuk bisa mencapai sana ada tangga-tangga kecil yang harus saya lewatin. Jadi saya start dari landed house dulu. Nah, kemudian dari sana akhirnya saya belajar banyak. Ya, ada gagalnya juga. Gagalnya itu adalah bangun rumah 2 lantai tapi pakai pondasi ditipu kontraktor, pondasi yang untuk 15 lantai, Pak Tung. Jadi ditipu kontraktor. Tapi nggak apa-apa. Ya, project itu berhasil dan sold out dalam waktu kurang lebih 12 bulan. Dan di 2014 ya kita mulai membangun ya mimpi saya, yaitu membangun yang namanya apartemen. Ya, jadi total sampai hari ini berkat saya belajar di Property Risk Revolution, saya sudah bangun 8 tower apartment. Itu Brooklyn 2 tower, kemudian sudah selesai, sudah sold out juga. Waktu itu saya praktekin juga Pak Tung, Marketing Risk Revolution. Saya jual waktu itu 45 hari 1,2 triliun 900 unit. Ya, terus kemudian saya launching Springwood Residence itu 1.400 unit, itu juga saya praktekin Marketing Risk Revolution. Itu
dalam waktu 6 bulan kita jual 1.400 unit, 900 miliar, itu juga sold out. Dan semua project kita self-funded, tidak pakai bank, semuanya dari betul-betul dari penjualan, sudah terbangun dan sudah serah terima. Nah dari sana, ya saya belajar juga dari Pak Atung bahwa ketika ada momentum, ya kita harus manfaatkan momentum tersebut. Ya karena ketika momentum itu udah ada, mobil truk itu dari berhenti kita dorong makin lama makin ringan. Nah ketika truk itu ketemu jalanan turun, momentum itu truk itu nggak akan bisa diberhentikan lagi, gitu ya. Rem itu semua blong gitu. Jadi waktu kita sukses launching 3 tower apartemen, Brooklyn 2 tower dan Springwood 1 tower, saya langsung gas nih Pak Tung. Jadi saya langsung beli lahan lagi, ya kita beli 2 lahan, yaitu kita bangun apartemen The Smith. Sekarang juga jadi gedung paling tinggi di Alam Sutra dan sudah serah terima bertahap. Kemudian Yukata, kita bangun apartemen Jepang, itu juga sudah serah terima. Nah dari sana akhirnya kita mulai bangun project lagi. Nah mimpi saya sekarang Pak Tung, saya ingin bangun mall. Jadi sekarang saya lagi bangun super block, sudah lantai 12, sekarang namanya College Boulevard. Di sana ada 3 tower apartment, ada mallnya juga, ada komersialnya juga, 2,4 hektar. Lalu kemudian kita juga bangun di Batam, 20 hektar, namanya Max Boulevard. Kemudian di Januari tanggal 15 2020, ya puji Tuhan, ya kita pertama kali akhirnya kita bisa melantai di bursa, kita sudah go public, kode saham kita adalah TRIN, ya dan tahun ini ya pada saat setelah COVID terjadi, ya kami bersyukur bahwa semua pembangunan kita on schedule, bahkan kita serah terima, ya kemudian di tahun 2021 ini, ya saya bersyukur nih dengan banyak mentor-mentor yang hebat, kita akan masuk ke next level, Pak Tung. Jadi kita akan develop satu kota mandiri dengan luas 100 hektar. Ya, nah jadi saya percaya bahwa ini semua itu bukan terjadi karena kebetulan. Ya, ini semua karena yang pertama menemukan mentor yang tepat, yang kedua adalah praktek, gitu ya, take action gitu. Dan saya percaya bahwa ketika kita punya keyakinan dan kita masuk dalam cycle yang tepat, ya pasti kita bisa berhasil. Apalagi di properti, saya ingat saya itu masuk ke properti itu beruntung, Pak Tung, karena di 2009. Jadi 2008 itu krisis, global financial crisis. Nah, US cetak stimulus 800 miliar dolar dan akhirnya apa yang terjadi? Aliran uang masuk ke Indonesia, ya inflasi gede-gedean dan properti naik di 2009 sampai 2014. Nah, sekarang ternyata deja vu, ya 2020 krisis lagi. US mencetak uang bahkan lebih besar beberapa kali lipat, sampai 4, 5, 6 kali lipat daripada tahun 2008. Nah, hal yang terjadi akan sama lagi. Jadi properti itu adalah siklus. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke properti, ya now is the right time to join the property cycle. Itu Pak Tung, sharing dari saya sedikit. Yes, itu dahsyat luar biasa. Pak Bong Chandra baru aja mengeluarkan buku yang terbaru. Boleh di-share Pak Bong, saya baca 3 kali. Waduh. Itu thank you, Pak. Luar biasa gitu ya. Pada waktunya bahwa saya baca dan pakai data-data, tuh data-data yang disampaikan di sana, setiap krisis, nah ini setiap krisis selalu akan diikuti dengan the longest prosperity period. Nah, diteliti dari 1918 ketika kena flu Spanyol, 30 juta orang mati gitu ya. 12 tahun berikutnya naik ekonominya 2 kali lipat. Perang dunia sekian tahun, sekian 35 tahun kemudian longest prosperity period. 97, 98 kita bumi gonjang-ganjing, 10 tahun ngebum. 2008 bumi gonjang-ganjing, 10 tahun kemudian ngebum lagi begitu ya. Sekarang 2019, 2020 rodo pingsan-pingsan. Why? Bakal properti bakal meledak. Nah, karena satu adanya inovasi, karena manusia resilient, tadinya jualan harus di atas panggung, harus jualan one on one, sekarang one to many, pakai Zoom juga bisa, semuanya berubah. Nah, satu inovasi. Yang kedua karena apa? Uang beredarnya jangan tanya, nambah banyak. Kayak seperti tahun 2008, kemudian deja vu sekarang begitu ya. Nah, sama. Jadi ini peluang-peluang yang luar biasa ini diulangi lagi sama Pak Bong dan teman-teman yang hadir di sini. Anda on the right time untuk terus belajar dan meningkatkan diri, bahkan memilih bidang-bidang yang Anda ingin maju dan sukses. Silakan ceritakan tentang bukunya yang terbaru, kalau mau pesan di mana Pak Bong? Oh ya, thank you Pak Tung. Ya, jadi ini sebenarnya buku self-publishing ya, jadi
2020 itu kan COVID, pandemik. Saya sama teman saya dari Sutradewa, kita bilang, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, di rumah doang. Udah deh kita bikin buku, ya iseng sebenarnya awalnya. Nah, bukunya judul adalah The Fifth Season, atau musim yang kelima. Musim kelima ini sebenarnya kalau kita lihat kan, kalau di iklim itu kan ada spring, summer, fall, dan winter. Tapi kalau misalkan di ekonomi ini ada yang namanya musim yang kelima, atau musim anomali. Nah, musim kelima ini ya seperti COVID-19 ini, ya seperti Global Financial Crisis tahun 2008, seperti Spanish Flu, seperti The Great Depression tahun 1929. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, di setiap yang namanya fifth season, itu akan selalu melahirkan yang namanya new world leaders. Ya, jadi pemimpin baru. Misalkan kalau di 98 di Indonesia lahir pemimpin baru seperti misalkan Sandi Uno, kemudian Haritanu Sudibyo, Khairul Tanjung, ya itu orang-orang hebat yang lahir akibat The Fifth Season tahun 98. Kemudian di tahun 2008, ya itu kan Global Financial Crisis. 2009 itu melahirkan William Tanuwijaya, Nadiem Makarim, Ahmad Zaki. Nah, di 2020 ini akan melahirkan siapa gitu. Nah, jadi buku ini sebenarnya berisi tentang bagaimana caranya supaya kita bisa not just surviving, tapi kita thriving di The Fifth Season. Karena di musim kelima ini semuanya itu jadi adil. Ya, yang tadinya brand besar itu ya udah kita brand kecil mau ajak dia kolaborasi nggak akan mau. Tapi di 2020 di riset ulang semua jadi adil. Brand besar sekarang banyak banget mau collab dengan brand kecil. Karena brand kecil dianggap itu punya tribe mereka sendiri, mereka punya community mereka sendiri. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita sebenarnya curi start. Dan ketika semua jadi di garis start, ya ini ada kesempatan untuk kita jadi bisa jadi the next leader. Nah ini sebenarnya inti atau esensi dari buku ini, Pak Tung. Nah, kalau teman-teman mau pesan masih adakah? Karena saya dengar sudah habis terus begitu ya. Iya. Jadi saya cetak waktu itu kalau nggak salah 2.500 buku ada di tokopedia.com/bongchandra. Tokopedia.com/bongchandra itu kalau nggak salah sekarang mungkin 80-an buku ya, di bawah 100 yang pasti. Nanti kalau sudah habis baru kita cetak lagi, Pak Tung. Itu jadi Tokopedia/bongchandra, jadi Anda bisa pesan sana tinggal 80 saja gitu ya. Ya. Ya, oke. Yuli Safrida sudah ngetik. Thank you. Terima kasih. Thank you. Bu Yuli ya. Kira-kira Pak Bong, ada pesan apa untuk teman-teman yang hari ini baru ikut Financial Revolution versi Zoom ini? Kira-kira ada pesan apa? Yang pertama adalah kita harus bisa invest, itu bukan hanya di saham yang kita tahu waktu itu sempat naik, ya properti, tapi kita juga harus invest di pengetahuan, di knowledge gitu ya. Karena gini, misalkan contoh, banyak orang yang memang udah lewatin banyak banget pengalaman-pengalaman gagal, itu kan cost-nya sangat tinggi. Ya, Pak Tung juga ikut banyak pembicara hebat, Anthony Robbins, Robert T. Kiyosaki, J. Abraham, gitu ya. Itu juga cost-nya mahal, waktu juga mahal. Nah, saya belajar dari satu korporasi, dari satu perusahaan dari Tiongkok, dari China, mereka ada bangun properti di Indonesia. Saya nggak sebutin nama mereknya, tapi cara mereka itu menarik. Mereka itu sekolahin anak-anak muda di China, ya, itu dari kecil disekolahin ke Amerika, ke UK, ke sekolah-sekolah terbaik, dibiayain semuanya. Asal begitu lulus itu kerja sama mereka. Jadi kalau kita lihat kok sekarang banyak orang-orang pintar di perusahaan-perusahaan asing, Tiongkok gitu ya, atau China, karena mereka membayar, mereka invest gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat hal-hal yang kita bilang investasi leher ke atas atau investasi knowledge, itu dilakukan sama korporasi-korporasi besar gitu. Nah, kita kadang-kadang kita lebih pengen itu pakai pengalaman kita sendiri dan itu lama. Nah, kalau ada kesempatan untuk kita bisa shortcut, ya kita beli deh waktunya dari mentor-mentor hebat, misalkan Pak Tung gitu ya, udah lewatin puluhan tahun gitu. Ya sekarang dengan hanya berapa hari ya kita bisa shortcut gitu. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Saya juga invest di beberapa company, ya kita punya venture capital. Nah, saya mentoring salah satu founder ya dari Amazara. Amazara ini dia punya perusahaan sepatu, ya follower Instagramnya sudah verified, sudah ada 300.000 juga follower. Saya bilang sama dia, kamu harus rekrut the best product manager karena kan kamu di fashion industry kan. Tapi biayanya mahal nih, product manager. Saya bilang kalau bisa product manager lulusan dari Paris gitu. Kenapa? Karena mereka kuliah aja, misalkan di Paris 4 tahun, mereka bisa habis sama biaya hidup 1,5 miliar gitu. Nah, kamu cuman ya paling gaji 20, 30 juta, 40 juta gitu ya. Kalau misalkan kamu hire orang ini. Jadi kamu bisa mencicil loh
Kayak properti Pak Atung, bisa di installment. Waktu yang dikeluarkan selama 4 tahun kamu bisa cicil dan kamu bisa hemat waktu karena kamu rekrut orang-orang yang terbaik gitu. Nah, jadi saran saya sebelum kita invest ke hal yang kita belum paham, Bitcoin bisa naik sekian, ini buat saya pengetahuan dulu. Jangan buru-buru pengen cepet kaya. Itu sih Pak Atung. Yes. Terima kasih Pak Bong, sekali lagi salut, dahsyat luar biasa dan terus maju. Saya dengar Pak Bong yang terakhir ini juga sudah mulai invest di startup gitu ya. Itu keren luar biasa karena the next level dari properti adalah jual beli perusahaan gitu ya. Jadi itu the next level. Jadi benar-benar saya ngalami mulai dari apartemen, kemudian hotel, kemudian mall, kemudian the next levelnya memang jual beli perusahaan gitu. Jadi itu memang sungguh-sungguh luar biasa bangun. Thank you, Pak Tung. Next level. Saya percaya bahwa Pak Bong ini di kemudian hari bahkan saya kan dulu ngomong begini, kalau Pak Bongnya cukup sabar gitu ya. Maksudnya sabar itu tidak terlalu langsung wah sangat besar. Dulu waktu saya diundang berkali-kali ngomong sabar ya, satu-satu saya bilang gitu. Satu-satu dulu 70% sold out baru project lain. Kalau terlalu banyak, tidak punya orang akan berbahaya. Dan Pak Bong ini sangat tekun. Satu dulu, soal dulu, baru satu dulu. Sangat bertahap. Kalau terus dijalankan seperti ini, makin besar dalam kekuatannya. Kalau mulai gigantisme, atau bahaya. Bom, yang di luar kekuatannya berat sekali. Nah, itu akan terjadi. Tapi Pak Bongnya bertahap terus. Saya merasa bahwa on the right track dan punya partner-partner yang dahsyat luar biasa. Punya partner Pak Matius Yusuf, kemudian juga teman-teman yang lain di startup sekarang untuk invest itu ya dahsyat luar biasa. Dan ketika ditanya Pak Bong, saya ingat sekali di Instagramnya, Pak Bong kapan beli hypercar atau supercar? Jawabannya Pak Bong kalau bahasa saya, pret, nggak bakalan beli. Dahsyat luar biasa. Sekali lagi Pak Bong, tepuk tangan untuk Pak Bong. Kalau masih ada satu patah, dua patah kata, silakan sampaikan. Ya, saya selalu ingat kata-kata Pak Tung, no action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Thank you Pak Tung, thank you semuanya. Terima Pak Diki, Pak Helambang, semua. Terima kasih Pak Bong, terima kasih semuanya, berdiri semua. Kita gerak dulu, ayo gerak dulu biar semangat, duduk terus bahaya. Ayo mari kita ngolet katakan iya. Kita ngolet katakan iya. Kesamping katakan ih 3 kali. Kesamping 3 kali. Belakang yang panjang. Belakang ke depan katanya mesra. Oh yes baby. Angkat kaki tinggi. Saya tahu sampai 10 kita loncat dan teriak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayo panjang. Pelan. Cepat. Mari kita guncang bumi. Come on. 1 2 3 mulai. Go. Mari usaha rame. Yes. Wow. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos jangan katakan Anda dahsyat. Silakan duduk tepuk dada Anda katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa